ke-14 terdapat di surah Ibrahim ayat 35 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Shadaqallahul azim. Sahabat Quran Al-Multazam yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki latar belakang keluarga yang amat jahiliyah. Bahkan ayahnya sendiri adalah seorang penyembah dan pembuat berhala. Bisa kita lihat dalam kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam mencari siapa sebenarnya Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan alam semesta. Dalam pencariannya, ternyata bukan matahari, bumi, bahkan berhala, tetapi zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan seluruh alam semesta, bahkan dirinya. Lalu bisa kita lihat dalam konteks ayat tersebut memiliki dua makna, yaitu yang pertama, doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kata Rabbi ja'al hadza balada aminan. Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri ini, yakni negeri Mekah, dijadikan negeri yang aman, yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu konteks yang kedua yaitu wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Karena Nabi Ibrahim memiliki latar belakang keluarga yang amat jahiliyah, oleh karena itu Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar zuriyahnya, keturunannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari penyembahan terhadap berhala. Bisa kita tadaburi dari doa Nabi Ibrahim tersebut bagaimana ijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Nabi Ibrahim. Dalam konteks yang pertama, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negeri Mekah dijadikan aman, tetapi ijabah Allah tidak sekaligus. Bahkan bisa kita lihat negeri Mekah menjadi aman dari pertumpahan darah, perselisihan, bahkan pembunuhan itu pada saat Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pada saat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi Mekah. Bisa kita bayangkan berapa lama doa Nabi Ibrahim alaihissalam diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaraknya yang amat lama dari lahirnya Nabi Ibrahim sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim memiliki keturunan. Nabi Ibrahim diijabah memiliki keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berusia puluhan tahun, dan Nabi Ibrahim berdoanya dari usia muda. Bahkan Imam As-Suyuti dalam kitabnya mengatakan Nabi Ibrahim diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 99 tahun, bahkan dikatakan 120 tahun. Bisa dibayangkan berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim meminta keturunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Bisa kita ambil pelajaran yang begitu luar biasa bahwasannya Nabi Ibrahim tidak pernah berputus asa. Begitupun dengan kita, janganlah kita berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita bosan untuk senantiasa mengulang doa-doa kita, karena entah di doa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ijabah kepada kita. Selain itu, kita bisa belajar dari kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim senantiasa sabar dan tabah menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua di dalam bulan yang suci mulia ini senantiasa mampu memanjatkan banyak ribuan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa ditabahkan, disabarkan dalam menghadapi seluruh ujian, juga diistiqomahkan dalam menjalani ibadah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci mulia yang akan datang. Unzur ma qala wa la tanzur man qala.